Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Wulandari dengan nomor induk mahasiswa 2510319 dari Prodi S1 Manajemen Fakultas Pendidikan Bisnis dan Ilmu Sosial Universitas Sunan Gresik. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas MKDU Pendidikan Agama Islam yang diampu oleh Bapak Ahmad Al-Farizi, SPD MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip akidah Islam dan hal-hal yang merusak akidah. Apa itu akidah Islam? Akidah Islam adalah suatu keyakinan yang kuat umat Islam khususnya kepada Sang Ilahi Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, kitab-kitabnya, hari akhir serta takdir baik dan buruk yang sudah ditentukan. Akidah Islam menyangkut banyak hal yang sangat perlu untuk dipahami umat Islam, seperti bagaimana kita maknai iman khususnya kepada 6 rukun iman, Islam dan ihsan sesungguhnya, serta bagaimana cara kita untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat dengan menggunakan 4 sumber akidah Islam. Untuk itu, saya menyusun makalah ini dengan harapan agar hal-hal mengenai akidah Islam yang kurang dipahami umat Islam, khususnya para pembaca, dapat dimengerti kembali dengan mudah dan dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Pengertian akidah. Akidah juga secara bahasa atau etimologi berasal dari kata-kata Arab yang bermakna ikatan, kepercayaan atau keyakinan yang kuat, mengkokohkan atau menetapkan, dan mengikat dengan kuat. Sedangkan menurut istilah atau terminologi, akidah adalah iman yang teguh dan pasti, tanpa ada keraguan sedikitpun. Akidah secara spesifik adalah keimanan yang teguh dan pasti kepada Allah Subhanahu wa taala atau meliputi kewajiban, tauhid dan ketaatan, serta beriman kepada malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, kitab-kitabnya, hari akhir, takdir baik dan buruk, dan mengimani seluruh prinsip agama atau usuluddin, perkara gaib, serta berita-berita pasti atau khotik yang telah ditetapkan berdasarkan Al-Quran, surat As-Sunnah yang sahih dan ijma' salafus saleh. Hakikat hubungan antara iman, Islam, dan ihsan. 1. Iman. Definisi iman adalah keyakinan yang teguh dalam hati tanpa keraguan. Cakupan. Percaya kepada 6 rukun iman, yaitu Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, serta takdir baik dan buruk. Aspek mencakup perbuatan atau ucapan hati dan lisan, serta amal anggota tubuh. Adapun sifat bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Kedudukan iman lebih tinggi dan mencakup Islam seperti mukmin adalah muslim, tapi tidak setiap muslim adalah mukmin. Iman tidak terpisah dari amal soleh. Yang nomor 2 yakni etimologi. Berarti menyerahkan diri pasrah, tunduk patuh, damai, dan selamat. Terminologi sikap penyerahan diri yaitu pasrah, tunduk, dan patuh. Seorang hamba kepada Allah dalam melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya demi mencapai kedamaian dan keselamatan dunia akhirat. Rukun Islam terdiri dari 5 hal, syahadat, sholat, zakat, puasa Ramadan, dan haji bagi yang mampu. Baik, selanjutnya 3, yaitu ihsan. Definisi ihsan yaitu berbuat baik atau muhsin adalah pelakunya. Setiap perbuatan baik pada sikap jiwa dan perilaku yang didasarkan pada akidah dalam syariat Islam. Hakikat atau menurut hadis Jibril, hendaklah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah akan melihatmu. Nah, hakikat rukun iman kepada Allah Ta'ala. Wajib mengimani 4 perkara. 1, yaitu adanya Allah. 2, rububiyah atau Allah sebagai satu-satunya pencipta, penguasa, dan pengatur alam. 3 adalah uluhiyah atau Allah sebagai satu-satunya sembahan yang berhak disembah. Dan 4, asma wa sifat atau mengimani seluruh nama dan sifat Allah yang ditetapkannya dan Rasulnya serta menjauhi ta'dil, ta'rif, ta'yif, dan tamsil. 2. Iman kepada para malaikat Allah. Wajib membenarkan wujud mereka atau diciptakan dari cahaya, makhluk, dan hamba yang utuh.
mengimani secara rinci yang diketahui namanya seperti Jibril, Mikail, Israfil, dan secara global yang tidak diketahui namanya, termasuk tugas dan amalan mereka yang mengantar wahyu, mencabut nyawa, ataupun yang lain-lain. Yang nomor 3, yakni iman kepada kitab-kitab Allah. Mengimani bahwa seluruh kitab adalah kalamullah atau bukan milik makhluk. Mengimani secara terperinci Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Ibrahim dan Musa, dan secara global. Secara khusus, Al-Quran adalah kitab yang menghapus hukum kitab-kitab sebelumnya. Nomor 4, iman kepada para nabi dan rasul Allah. Mengimani mereka sebagai laki-laki pilihan Allah sebagai perantara wahyu. Namun mereka tetap manusia biasa yang tidak memiliki hak-hak ketuhanan. Semua wahyu mereka benar dan bersumber dari Allah. Mendustakan salah satunya berarti mendustakan seluruhnya. Wajib mengimani secara terperinci tentang namanya dan bakal. 5. Iman kepada hari akhir. Adalah hari terakhir dunia setelahnya. Tidak ada hari lain, hari kebangkitan untuk mempertanggungjawabkan amalan. Mencakup 3 perkara, yakni 1. Alam barzah, disebut fitnah, nikmat, dan siksa kubur. 2. Tanda-tanda hari kiamat. Adapun tanda-tanda hari kiamat yakni kecil dan besar, seperti Imam Mahdi, Dajjal, turunnya Isa, dan lain-lain. Nomor 3, kejadian setelah kebangkitan daripada masyar, telaga hisab, mizan, sirat, neraka, atau masyarakat. Nomor 6, iman kepada takdir yang baik dan buruk. Wajib mengimani bahwa semua takdir yang baik atau buruk berasal dari Allah. Tidak sempurna kecuali dengan mengimani 4 perkara, yakni 1. Ilmu atau Allah mengetahui segala sesuatu. 2. Kitabah, Allah telah menuliskan takdir semua makhluk di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. 3. Masyiah, segala sesuatu terjadi dengan kehendak dan izinnya. Dan 4. Khalq, Allah adalah pencipta seluruh makhluk, sifat, dan perbuatan mereka. Baik, selanjutnya sumber akidah Islam. Adapun sumber dari akidah Islam tersebut yakni 1. Al-Quran. Definisi Al-Quran tersebut ialah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang nomor 2 yakni kedudukan sumber pertama dan utama dalam mencari hukum. 2. As-Sunnah. Definisi dari As-Sunnah, segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW berupa perkataan atau sabda, perbuatan atau persetujuan, atau biasa disebut ketetapan. Nomor 2 ini kedudukan as-sunnah. Sumber kedua dirujuk jika hukum tidak ditemukan dalam Al-Quran dengan syarat sanadnya sahih. 3. Fungsi dari as-sunnah, yakni menjelaskan Al-Quran yang bersifat global dan umum, dan menetapkan sebagian hukum yang tidak disebut dalam Al-Quran. Contohnya, pengharaman emas sutra bagi laki-laki. Ijma'. 1. Definisi dari ijma' itu ialah kesepakatan seluruh ulama mujtahid dan umat Nabi Muhammad SAW pada suatu generasi atau suatu hukum syar'i. Yang 2, kedudukan ijma'. Sumber rujukan ketiga wajib diamalkan karena umat Islam tidak akan bersepakatan dalam kesesatan. 4. Qiyas. Definisi qiyas yakni mencocokkan perkara baru yang tidak ada hukumnya dalam nas atau Al-Quran, Sunnah, Ijma' dengan perkara lain yang memiliki hukum karena adanya persamaan sebab atau alasan. Illah di antaranya kedua. 2. Kedudukan sumber rujukan. Rukun. Dasar dalil masalah dengan dikiaskan hukum pada dalil dan kesamaan sebab. 4. Contoh, mengharamkan minuman keras lain karena memiliki sebab mengharam yang sama dengan khamr, yaitu memabukkan. Dan selanjutnya hal-hal yang merusak akidah. Secara umum, hal-hal yang dapat merusak atau membatalkan akidah atau naqidul akidah atau nawaqidul Islam adalah segala bentuk keyakinan, perkataan, atau perbuatan yang bertentangan secara mendasar dengan prinsip-prinsip keimanan dalam Islam atau rukun iman dan rukun Islam.
Yang nomor satu, syirik atau menyekutukan Allah. Ini adalah dosa terbesar yang dapat membatalkan akidah seseorang, yaitu menjadikan sekutu bagi Allah dalam hal ibadah, rububiyah atau penciptaan, pengaturan, uluhiyah atau ketuhanan, atau asma wa sifat, nama dan sifatnya. Syirik akbar. Syirik juga terbagi menjadi dua, syirik akbar atau syirik besar. Mengeluarkan pelakunya dalam Islam, contoh menyembah berhala, berdoa, memohon syafaat, atau bernazar kepada selain Allah, seperti kepada orang yang sudah meninggal, jin, atau kuburan. Yang nomor dua, yakni syirik asghar atau kecil. Tidak sampai mengeluarkan dari Islam, tapi merusak keikhlasan dan menyamai syirik akbar dalam bahagiannya. Contoh, riya atau beramal agar dipuji manusia, dan sum'ah, melakukan amal agar didengar orang lain. 2. Kufur, menghindari kebenaran. Secara umum, kufur adalah mengingkari Allah, Rasulnya, atau ajaran yang dibawa oleh Rasulnya. Kufur juga terbagi menjadi dua, yaitu kufur ingkar dan kufur nikmat. Adapun kufur ingkar yakni pengingkaran total terhadap eksistensi Tuhan atau seluruh ajarannya. Kufur nikmat yakni mengingkari nikmat yang telah diberikan oleh Allah. 3. Nifak atau kemunafikan. Nifak juga terbagi menjadi dua, ada nifak akbar dan nifak asghar. Nifak akbar atau yang disebut keyakinan itu menampakkan keislaman di luar, tetapi menyembunyikan kekafiran dan permusuhan terhadap Islam di dalam hati. Ini membatalkan akidah dan mengeluarkan dari Islam. Nifak asghar atau amal itu melakukan perbuatan merupakan ciri-ciri orang munafik seperti berbohong, ingkar janji, atau khianat ketika dipercaya. Meskipun akidahnya masih Islam, perbuatan ini juga bisa merusak keimanan. Nah, ini hal-hal yang membatalkan atau merusak akidah juga biasa disebut nawaqidul Islam. Beberapa perbuatan, keyakinan, atau perkataan lain yang dapat membatalkan keislaman seseorang atau biasa disebut murtad menurut para ulama di antaranya. 1. Menjadikan perantara antara dirinya dan Allah. Bagaimana itu? Nah, berdoa, meminta syafaat, atau bertawakal kepada perantara tersebut seperti wali, malaikat, dan nabi, dengan keyakinan bahwa mereka dapat mendatangkan manfaat atau menolak bahaya. Yang dua ini, tidak mengkafirkan orang kafir, atau meragukan kekafiran mereka, atau membenarkan ajaran mereka yang jelas-jelas bertentangan dengan Islam. Tiga, meyakini adanya petunjuk atau hukum yang lebih baik atau sempurna selain hukum Nabi Muhammad SAW. Contohnya, lebih memilih hukum Taurat atau hukum buatan manusia yang bertentangan dengan syariat daripada hukum Allah. Yang nomor 4, yakni mengolok-olok atau istihza agama Allah, Al-Quran, Rasul, atau syiar Islam. 5. Sihir atau melakukan praktek sihir atau meridhoinya. 6. Membantu orang kafir atau kemusyrikan untuk memerangi kaum muslimin. Nomor 7. Meyakini bahwa sebagian manusia boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW, seperti keyakinan bahwa Nabi Khidir dibolehkan keluar dari syariat Nabi Musa. 8. Berpaling dari agama Allah, tidak mau mempelajari dan tidak mau mengamalkannya secara total. 9. Bid'ah, memperkenalkan ajaran baru dalam agama yang tidak ada dasarnya dari Al-Quran dan Sunnah yang sahih. 10. Khurafat dan tahayul, percaya pada hal-hal mistis atau ramalan yang tidak berdasarkan pada dalil syariat, seperti percaya pada ramalan nasib atau benda keramat. Baik, kesimpulan dari apa yang saya jelaskan di atas tadi, yakni seorang hamba Allah harus memiliki keimanan yang kuat. Namun, sebelum mewujudkan hal tersebut, perlu mewujudkan keislamannya yang berkaitan dengan unsur-unsur pembentuknya, yaitu rukun Islam. Sehingga sudah jelas jika pelaku keimanan adalah pelaku keislaman dan sebaliknya. Pelaku keislaman bukan pelaku keimanan. Dalam menggunakan sumber akidah Islam, perlu dipahami urutan untuk menentukan sumber mana akan diambil terlebih dahulu.
Yang pertama adalah Al-Quran. Jika di dalamnya tidak terdapat juga permasalahan yang dicari, maka kita harus mengambil as-sunnah untuk sumber akidah kedua. Untuk sumber akidah ketiga yaitu ijma para ulama jika pada dua sumber hukum masih belum memiliki penjelasan yang kurang. Dan untuk kias digunakan sebagai sumber hukum. Keempat, jika tidak mendapatkan nas dalam suatu hukum dari suatu permasalahan, baik dalam Al-Quran, sunnah, maupun ijma. Terima kasih. Itu tadi penjelasan saya tentang prinsip-prinsip akidah Islam. Semoga apa yang saya jelaskan tadi bisa bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.